Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong biar sampaikan dulu nih. Ini... Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Nggak mungkin dengan IP yang hanya 2,5, lebih sedikit. Ini kebohongan lagi nih yang dibuka kemarin secara tidak sengaja oleh Rektor UGM. Nggak akan lolos. Hakim itu di pengadilan itu nggak akan nanya-nanya lagi. Manggil saksi tahun ini panggil tanya UGM ini saksi asli, selesai. Profesor Ova Emilia bertindak seperti berperan tunggal, ya, tidak melibatkan Dewan Guru Besar, tidak melibatkan tim ahli, dan kemudian langsung menyimpulkan bahwa ijazah dari Bapak Joko Widodo yang dikeluarkan oleh UGM adalah asli tanpa mempertimbangkan apa-apa yang menjadi argumen kami. Itu satu pernyataan yang tepat. Ya sudah, selesaikan pengadilan aja. Karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Anyus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Untuk kedua kalinya, kami ulangi, kedua kalinya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta buka suara. Sang Rektor Ova Emilia tegaskan ijazah Jokowi asli, lulus dengan IPK 2,5. Di tengah proses hukum yang berjalan, masih adakah pintu bagi Roy Suryo CS untuk buktikan tuduhan ijazah palsu atau justru menemui jalan buntu? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung ke panggung Rakyat Bersuara pakar telematika yang juga menjadi tersangka fitnah ijazah kasus Pak Jokowi, Bung Roy Suryo. Selamat malam Bung Roy. Selamat malam. Tapi kali ini nggak ada wayang nanti ya. Jangan berhadapan. Nggak bawa wayang kan? Nggak. Sekjen Pradi. Oke. Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam Bung Ade. Oke. Harus imbang, nggak boleh. Kabarnya teman dari Raja Goa. Oh iya, Raja Goa. Betul. Nanti ada Nanti ada. Oke, baik. Praktisi hukum yang juga jadi tersangka fitnah ijazah Jokowi, Mbak Tri Kurnia Royani. Oke. Silakan Mbak Tri. Presiden Petisi Ahli Bung Pitra Romadoni. Oke. Mana rambutnya? Bung Pitra, presiden loh ini. Iya. Saya takuti cuma satu.
Bang Aiman dalam kehidupan itu. Mak-mak, karena banyak kali mak-maknya nih pendukungnya. Suryo kan gitu. Oke, ahli digital forensik yang juga ini tersangka juga fitnah ijazah Jokowi, Bung Rismon Sianipar. Selamat malam, Bung. Sempat hiatus, sekarang hadir. Boleh iklan nggak, Bang? Iklan buku? Oh, boleh. Gibran Endgame. Oh, ini buku baru? Oh, buku baru, luar biasa. Kemudian pakar hukum pidana Bung Petrus. Oke, selamat malam Bung Petrus. Bukan Petrus ya, Petrus. Oke. Selamat malam Bung. Oke. Silakan. Hadir bersama teman-teman mahasiswa dan juga para audiens, Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2013-2014, Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Selamat malam Jenderal Pak Ugro. Kemudian juga praktisi investigasi dan forensik dokumen Bung Raden Hendro. Selamat malam Bung Hendro. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan langsung. Ini sekaligus klarifikasi pertama kali yang belum pernah kemudian terjadi sebelumnya. Saya ingin bertanya dulu, waktu pemeriksaan pertama Mbak Tri Kurnia Royani itu sempat menangis. Boleh diberikan informasi kenapa menangis, Mbak? Masya Allah. Terima kasih Bang Aiman. Ya. Ini udah langsung pembukaan ini. Langsung silakan. Iya, terima kasih sudah berada kembali di Rakyat Bersuara. Terus terang saja saya sebenarnya kadang-kadang nggak mau loh ke Rakyat Bersuara itu. Iya. Tapi saya tahu yang diperjuangkan oleh Mas Aiman itu kan value ya. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa kita bantu saja begitu. Soal mengapanya I have a personal reason about that. Ya. Nah soal menangis, jadi begini ya, dalam perjuangan ini sudah cukup lama, hampir 8 bulan ya Bang Roy. Jadi kami itu 8 itu atau 12 tadinya itu seperti saudara begitu. Mungkin saja kami berbeda agama, kami berbeda suku bangsa, tapi senasib dan sepenanggungan ini membuat kami bersama-sama dan bersatu. Saya tahu betul bahwa Bang Rismon itu siapa sih gitu. Seperti saya tahu betul Bang Roy itu siapa begitu. Seperti saya tahu betul 6 yang lainnya atau 12 yang lainnya begitu termasuk saya. Ya, we are not guilty. Ya. Nah, Ibu sampai sekarang meyakini sangat Ibu yakin. tidak salah. Sangat yakin. 100% Ibu tidak salah. 100% yakin. Jadi kalau sampai tersangka saat ini ada yang salah dengan penegakan hukum menurut Ibu itu sangat keliru. Ya, the first tergantung menurut saya, tetapi sebenarnya almost people in the world tahu itu begitu. Saya kira begitu. Dari mana Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu tidak bersalah? Tidak ada mens rea, tidak ada strafbarheid, tidak ada aktu serius. Oke, dijelaskan. Mens rea, niat jahat. Saya tidak punya niat jahat. Oke. Saya adalah pengacara yang sedang bekerja. Ya, dan ingat, jangan lupa di ijazah palsu ini kami sudah berjuang hampir 4 tahun. Ya kan? Jadi kami itu ditersangkakan dalam berjuang posisi untuk meminta ditunjukkan. Iya, untuk ada kepastian hukum tentang ijazah palsu ini begitu. Dan sudah memakan korban 2 tanpa melalui due process of law begitu. Ya kan? Nah, padahal pasal 10 Undang-Undang PSK, bukan PSK yang itu menyatakan saksi, pelapor, kemudian juga korban yang melaporkan peristiwa tersebut tidak boleh diperlakukan untuk ditersangkakan. Ya, dengan pencemaran nama baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Mengapa ini sebenarnya suatu tendensi agar orang tidak takut dalam melapor, ya kan? Nah, tentu basicnya tidak hanya itu. Meyakinkan dulu bahwa ini tidak salah begitu. Ketika menanyakan itu dianggap sebagai pencemaran, ketika bertanya dianggap fitnah, kita sedang berada di era apa? Ya kan? Dan lebih daripada itu saya pengacara dalam hal ini ya. Jadi saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Saya berada di bawah Pradi. Dan hari ini menurut saya nggak fair, mohon maaf saya katakan hari ini ya, untuk pertama kali, ketua saya, di mana perlindungan kepada saya? Kalau seandainya merasa bahwa saya ada kelalaian. Ketua Pradi? Ya, kalau saya merasa ada overacting misalnya ya, dalam pembelaan tentang ijazah palsu ini begitu, harusnya panggil saya. Ya, lalu lakukanlah saya sebagaimana seorang anggota Pradi. Sidang etik. Begitu. Sidang etik, tidak apa-apa, pasti ada penjelasan dan data saya lengkap gitu. Tapi 2 itu dilanggar semua. Ya kan? Nah jadi ya apa boleh buat, kita berada dalam kondisi ada orang yang sangat berkuasa, besar sekali kekuasaannya, bahkan disinyalir lebih berkuasa dari presiden-presiden yang lalu begitu, dan kekuasaannya itu masih terus menjangkau sampai dengan hari ini setelah dia tidak berkuasa lagi. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Tadi udah bicara soal hukum, mungkin ada ingin menanggapi? Iya, terima kasih Bu Ewan. Tadi Bung Petrus Bu Kurnia bilang bahwa ada perlindungan saksi dan korban. Itu betul. Bagi
pelapor dan saksi, bukan terlapor. Jadi berbeda. Kasus Bambang Tri ini sudah ingkrah ya. Kemudian Gus Nur ada Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah ingkrah, dan itu tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu kriminalisasi lagi. Karena itu putusan kok. Final itu. Tidak bisa lagi kita tidak menggunakan due process of law tadi katakan. Kalau dia tidak ada due process of law yang dimaksud dengan Ibu Kurnia, itu dia tidak akan masuk ke ranah peradilan. Saya meyakini gini, Bang Eman, setiap kasus ya yang berproses, bila mana memang itu tidak terpenuhi mens rea, actus reus, seperti yang dikatakan Mbak. Mens rea itu niat jahat, actus reus ya, itu? Actus reus ya, niat buruknya, kemudian actus memang itu niat buruknya, kemudian ada memang faktanya, timeline-nya itu memang dilakukan, itu actus reus. Jadi artinya itu pasti ada peristiwa, kemudian diproses di kepolisian, kemudian naik ke peradilan. Nah, seringkali memang terlapor pada dasarnya ketika kemudian terjadi penetapan, itu pasti semua pengacara, semua lawyer yang membela kliennya, selalu baik itu klien maupun juga pengacaranya, selalu itu tadi kriminalisasi. Itu yang selalu diumbarkan itu. Dalam perkara di Surakarta, 35 saksi tidak ada yang melihat ijazah tersebut adalah asli. Jadi Ibu, kita Bu, saya ngomong dulu. Saya nggak potong Ibu. Dalam kondisi saya nggak potong Ibu Kurnia. ada suatu Bu Kurnia, saya nggak potong. bukti yang diperlihatkan. Saya nggak potong yang Ibu. dimaksud dengan Tanggapin saja saya punya omongan kalau salah, Bu. Sebentar. Ya, Sebentar, saya mau tanya dulu tadi, karena ada yang penting. Bu, maksudnya tidak ada due process of law seperti apa? Ya. Kan ada proses pemeriksaan, ada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Itu kasat mata yang dilihat. Oke. Tapi marwahnya, ruhnya itu tidak seperti itu. Itu Karena? yang saya maksud. Jadi perkara ini dimulai 592 di PN Jakarta Pusat. Waktu itu Bambang Tri dan Gus Nur itu ya memilih kami TPUA untuk mengawal beliau dalam perkara tersebut, ya kan? Tapi Ibu salah satu pengacaranya. saya salah satu pengacara, tapi karena kami konsen ke yang lain bagi-bagi tugas lah begitu. Dan ingat jangan lupa selalu pro bono yang tidak pernah dibayar dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah lalu belum masuk ke pengadilan ini beliau ini ditangkap berdua. Ya maka jadilah perkara ini saya ambil singkatnya saja. Jadilah perkara ini perkara pidana, ya disidangkan di Surakarta. Nah karena saya perempuan saya nggak ikut, itu rombongannya Bang Egy Sujana, kemudian Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan bersidang setiap minggu. Bayangkan biaya sendiri itu ya. Nah yang saya maksudkan itu dalam persidangan tersebut ini sesuatu yang dipaksakan. Sudah jelas-jelas saksi yang dihadirkan 35 menyatakan tidak pernah melihat aslinya. Jadi kalau yang namanya sedang melakukan apa namanya itu pembuktian ya itu di sekolah itu tidak pernah dibawa aslinya itu. Lagian siapa juga yang berani legalisir apa maksudnya? Ya legalisir. Siapa juga yang berani menanyakan ini punya presiden, kan nggak ada yang berani. Jadi mereka tidak pernah melihat aslinya. Nah maksud saya kalau orang ini ditersangkakan pidana, tunjukkan dong buktinya. Buktinya apa? Ya yang aslinya mana? Karena pasalnya adalah berita bohong begitu. Dan ternyata keputusannya bukan berita bohong. Jadi di semua sidang yang kemudian memenjarakan Gus Nur, kemudian Bambang Tri, sama sekali tidak pernah ditunjukkan dan karena itulah kemudian Ibu mengatakan tidak ada due process of law di sini. Tidak ada proses hukum yang selalu bertanya mana aslinya. Lalu jaksa selalu mengatakan tidak ada Bang, dari polisi kami hanya menerima begini begitu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menanggapi Mama Tri Kurnia Royati, saya terlebih dahulu mengucapkan kita semua turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena banyaknya korban jiwa saudara-saudara kita banjir di Sumatera Utara. Semoga almarhum dan keluarga korban diberikan ketabahan dan almarhum ditempatkan di sisi Yang Maha Kuasa. Saya kira Bang Aiman tidak ada salahnya kita 10 detik untuk berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Kita doakan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bang Aiman. Dan saya juga ingin sampaikan Bang Aiman, saya apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah menyerahkan lahannya seluas 90.000 hektar untuk konservasi gajah di Aceh.
Dan ini merupakan suatu contoh bagi pengusaha-pengusaha lain yang ada di Sumatera dan Indonesia agar meniru Pak Prabowo Subianto dan melakukan reboisasi di sana agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama. Baik, Bang Aiman, saya ingin tanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Kurnia terkait dengan 35 saksi katanya sudah diperiksa. Di dalam hukum pidana itu kita mengenal asas actori onus probandi. Beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum dan pelapornya, bukan Pak Jokowi. Karena di dalam kasus Gus Nur dan si Bambang Tri ini pelapornya bukan Pak Joko Widodo. Jadi hal yang sangat berbeda apabila memang Pak Jokowi diminta dibuktikan. Lain halnya kalau memang Pak Jokowi sebagai pelapornya, ya otomatis dia harus membuktikan dan melalui jaksa penuntut umum harus dibuktikan bahwa 35 saksi, 2 sidang sampai akhir nggak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Ya, terlepas masalah tidak pernah ditunjukkan ijazah ahli karena pelapornya bukan Pak Jokowi. Nah, pasal yang disampaikan oleh Mbak Kurnia juga tadi katanya ada penyebaran berita bohong kan gitu. Ada pasal-pasal lain seperti fitnah dan lain-lainnya penghasutan. Jadi unsur pasal itu yang diuji. Bukan malah diminta Pak Jokowi untuk buktikan itu. Karena pelapornya saya sudah berbeda. Nah, konteks dalam tema kita malam ini saya ingin sampaikan. Ini belum masuk tema padahal nih. Iya kan, karena kan UGM bersuara katanya gitu kan, ijazah asli atau tidak. Nah, ingin menyambung di sini. Artinya ini sudah final dipastikan oleh UGM bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Maksudnya? Oh, UGM ya, UGM-nya. Kan gitu. Kaitan ke proses sidang? Nah, kaitannya dengan proses sidang tersebut bahwasanya putusan daripada perkara Suginur dan Bambang Tri ini merupakan jurisprudensi. Karena sudah pernah diuji terkait dengan penyebaran berita bohong dan permufakatan jahatnya. Tinggal nanti ini menjadi renungan bagi teman-teman lainnya bahwasanya sudah ada percontohan nih. Kan gitu. Ini tidak bisa dijadikan ini harus Jokowi yang membuktikan. Yes. Dia akan buktikan nanti di pengadilan dengan laporan polisi dia ini. Bukan yang lain yang membuktikan karena siapa pelapornya dia harus buktikan. Artinya begini, yang kemarin sidang Bambang Tri Gus Nur tidak pernah dibuktikan, tidak pernah ditunjukkan, tapi ketika Pak Jokowi yang melapor maka pasti akan ditunjukkan. Terlepas masalah tunjukkan asli atau tidak itu kan bagian daripada salah satu. Tunggu dulu. Ini ibu-ibu ini kalau ribu-ribu terus ini saya usir nanti. Ya. Jangan ribu-ribu dulu. Saya lagi bicara. Diam dulu nih, tolong diamankan nih security nih. Oke, tenang. Iya, demonstrasi boleh tapi jangan mengganggu dan merusak acara debat malam hari ini. Nah, inilah. Ini nggak terima kan gitu. Jadi Bang Aiman, saya ingin sampaikan. Enggak, ini ibu-ibu bisa diam atau enggak? Kalau enggak nih saya suruh panggil security nih biar diamankan. Iya, artinya jangan bersorak-sorak begitu. Ibu juga tolong dong pendukungnya disampaikan, jangan anarkis seperti itu. Tolong disampaikan dong biar sampaikan dulu nih. Ini kan dialog. Ya, tolong ini. Apalagi tuh bawa-bawa itu ini nggak kondusif banget ini. Ini Bang Aiman orang seperti ini harusnya jangan diundang lagi ke News TV gitu loh. Kalau mau nonton nonton aja. Kalau bersuara kita harus imbang ya. Iya. Harus smooth dong. Tapi kalau ada suara seperti itu ya silakan karena ini rakyat bersuara nggak apa-apa. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke. Ya, bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi. Justru Pak Roy CS, Rismon, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra sebentar. Tolong jawab dulu ya. Saya mau instruksi Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Pengamat atau relawan? Kalau Anda relawan, jangan ngaku pengamat. Ya. Anda selalu membela. Anda selalu membela. Ya, tuduhan-tuduhan seperti ijazah palsu dan lain-lainnya itu kan hembusannya dari sana dulu. Berarti kan yang memulai perkara kan harus kita lihat dulu nih. Tidak ada sebab akibat yang tiba-tiba langsung Jokowi membuat laporan polisi. Nah, Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwasanya dia merasa terhina
sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Saya kira enggak, Bang Pitra, Ibu bisa saya diam nggak kembali kira-kira? punya citra ya tentang itu ya, punya Tunggu cerita dulu, saya Ibu tentang itu. bisa Jadi Bang diam nggak Pitra ini dia bukan pelaku, ini mama, tapi kayak tunggu pelaku dulu. sejarah. Tunggu dulu, yang pelaku sejarah itu kami. Mbak, tunggu yang dulu. menderitakan itu Mbak, kami bisa nggak? gitu loh. Monggo. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu Apa salahnya gacor. menangis? Apa salahnya Makanya saya menangis? bilang, kemarin Saya menangis tidak mengganggu itu. pemerintah, saya tidak Makanya, korupsi, ya. Ibu, Kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka, Ya merdeka, betul, kita pasti. udah merdeka. Kami memang pejuang. Gitu Mau loh. apa? Lalu Saya Anda tidak takut siapa? dipenjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah Ya. diperiksa, DNA nangis. Anda Saya apa? Gitu loh. Mau nangis, mau berjuang nggak Jadi apa-apa. gini loh. Namanya pejuang biasa. Merdeka! Kepada Karunia. Kita kan mau berbicara. Tenang dulu, tarik Ini nafas nggak dulu. kedengaran tenang sama dong. Kita belum sama kami di Rakyat Bersuara. Kita akan sedang balik. Oke, baik.